warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat di mana kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan ibadah salat maghrib, lalu kemudian kita lanjutkan dengan kajian belajar agamanya yang bersumberkan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu tanda di mana amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan kita dan Allah mudahkan pula melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Dan mudah-mudahan ini merupakan tanda diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tak lupa pula mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita sepanjang masa sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala, Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam tersambung kepada keluarganya, anak dan keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kepada siapapun di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah, berpegang teguh dengan jalan agamanya yang benar sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita akan membahas kelanjutan tentang al-infaq, ahamiyatul infaq ala al-usra min al-halal, yaitu sudah kita bahas tentang pentingnya kita memberikan nafkah yang halal kepada keluarga kita. Kemudian kita akan membahas beberapa dalil-dalil yang mewujudkan, yang menyebutkan tentang wajibnya nafkah bagi keluarga secara umum. Wajibnya nafkah untuk keluarga berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para ulama, bahwa di antara hak anak kita, di antara hak keluarga kita di dalam Islam, mereka mendapatkan nafkah, mendapatkan perhatian dari orang tuanya agar bisa memenuhi segala kebutuhan
dan segala keperluan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Di sini Allah menggambarkan tentang wanita yang baru melahirkan. Mereka menyusui anaknya, anak yang dilahirkan selama 2 tahun sempurna, dan ini merupakan salah satu panduan agama bahwa hak anak yang baru dilahirkan, maka dia harus mendapatkan asupan, mendapatkan air susu dari bundanya selama 2 tahun. Ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, liman arada an yutimma ar-rada'ata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Maka bagi orang yang mendapatkan anak, di sini tentu bagi kita suami, wanita yang melahirkan, kita ini disebut oleh Allah wal mauludu lahu, yang diberikan anak kepadanya, rizquhunna wa kiswatuhunna. Di sinilah tugas yang Allah berikan kepada kita, kepada suami, agar memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Dalam ayat ini juga kita dapatkan satu gambaran, di mana ketika seorang wanita Allah sebutkan tugasnya melahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tugas kepada sang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Allah sebutkan di dalam ayat ini rizquhunna. Ini sebagai tanggung jawab rezeki adalah suami. Tanggung jawab untuk memberikan segala kebutuhan adalah suami, bukan kewajiban istri. Ini mesti kita fahami, karena banyak sekali hari ini terjadinya perselisihan, terjadinya salah faham dalam kehidupan rumah tangga karena tidak tegaknya nafkah pada suami. Apalagi misalnya istri bekerja, suami juga bekerja, bahkan penghasilan istri jauh lebih besar dari penghasilan suami. Ini juga menjadi penyebab akan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Apalagi kalau suaminya tidak bekerja, yang merawat anak, yang mengasuh anak, dan bahkan mungkin sehari di rumah adalah suami, sang istri yang keluar. Ini akan lebih besar potensi untuk terjadinya perselisihan. Agar tidak terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada syariat. Siapa yang mencari nafkah yang bekerja adalah suami. Istri tempat terbaiknya adalah rumah dia, tempat mulianya adalah rumahnya. Benteng yang mesti dijaga dengan baik adalah rumahnya. Bagaimana mungkin benteng itu akan selamat dari musuh-musuh Allah, dari musuh-musuh keluarganya, kalau benteng itu dibiarkan tanpa dijaga dengan baik? Oleh karenanya ketika seorang istri melahirkan, maka ada 2 hal yang mesti kita berikan, kata Allah, rizquhunna, cukupkan asupan makannya, cukupkan asupan nutrisi yang dia butuhkan. Apalagi seorang ibu sedang melahirkan, dia butuh vitamin, butuh makanan-makanan yang bergizi, dan hal ini juga akan memberikan manfaat kesehatan untuk anak kita. Berikan lebih dari apa yang telah diberikan selama ini. Yang kedua, Allah sebutkan kiswatuhunna, berikan pakaian. Bukankah pakaian bagian daripada rezeki? Iya, tapi bagi seorang suami hendak memberikan pakaian kepada istrinya, karena ini merupakan
sebuah atau sesuatu yang bisa mengembirakan pasangan kita, pakaian yang dia butuhkan, pakaian yang ia perlukan untuk keperluan di saat dia menyusui. Subhanallah, kalaulah kita mentadaburi ayat yang mulia ini, maka kita akan mendapatkan panduan yang utuh. Kita akan mendapatkan panduan yang kokoh bagaimana tugas kita di saat istri kita melahirkan. Terkadang subhanallah, di saat istri melahirkan di rumah, kemudian anak-anak disusui bahkan bangun tengah malam, ada fenomenal yang sangat menyedihkan di antara pasangan suami istri. Suami tidak peduli, suami tidak mengambil bagian, bahkan untuk makan saja tidak diberikan, asupan gizi tidak ditambahkan untuk dia dan anaknya, sementara dia menginginkan anaknya anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tumbuh sempurna, sementara usaha dia tidak sempurna untuk menjaga kesehatan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ini ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah 233. Allah juga mengatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Kalau ada orang yang bertanya, berapakah kadar nafkah yang harus diberikan kepada pasangan, Allah telah menggambarkan dalam ayat ini, kalau Allah lapangkan rezeki maka lebihkan. Di sini Allah katakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Jika Allah bukakan pintu rezeki, Allah berikan kepadanya jalan harta rezeki, maka lebihkan kepada keluarganya. Namun kemudian di saat ekonomi sedang sulit, pemasukan berkurang, dagang tidak jalan, usaha-usaha semuanya tidak memberikan penghasilan yang seperti mana sebelumnya, maka Allah katakan, waman qudira alaihi rizquh, kalaupun dalam kondisi sulit maka berikan sesuai dengan kondisi yang kita mampu. Jelas ya? Kalau ada orang bertanya, berapa sih nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada anak dan istrinya, maka diukur sesuai dengan pemasukan kita. Kalau pemasukan kita besar, maka berikan kepada pasangan kita dan anak kita besar. Kalau pemasukannya sedikit, maka sesuaikan dengan kemampuan kita. Maka di sini para ummahat harus paham, jangan menuntut di luar kemampuan pasangan, jangan meminta melebihi dari apa kesanggupan suaminya, karena ini akan menjadi unsur-unsur akan terjadinya permasalahan. Maka apabila pasangan suami istri komunikasinya lancar, komunikasinya baik antara kedua pasangan, maka insya Allah semua ini tidak akan terjadi. Ada satu hal yang saya ingin ingatkan kaum laki-laki, kita semuanya para suami. Ada sebagian suami memberikan perhitungan sangat sulit untuk istrinya, sangat perhitungan untuk istri dan keluarganya, padahal dia mampu, dia punya pemasukan harta, punya keuntungan dari dagang yang lebih, tapi dia memberikan kepada istrinya sungguh sangat perhitungan. Kalau bahasa lainnya pelit, dan sifat pelit itu tercela. Sesungguhnya sebaik sedekah yang kita berikan, yang kita keluarkan adalah untuk istri kita. Sebaik-baik harta yang kita keluarkan adalah untuk anak dan istri kita.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah sabdanya bahwa ada orang yang mengeluarkan 1 dinar di jalan Allah, ada orang mengeluarkan 1 dinar untuk membebaskan budak, ada orang yang mengeluarkan 1 dinar untuk keluarga. Maka yang kita keluarkan untuk keluarga itu jauh lebih baik dari harta yang kita keluarkan untuk membebaskan budak, untuk keperluan jihad fisabilillah. Tapi kemudian ada di antara kaum laki-laki ini sangat pelit kepada istrinya, perhitungan, dan sangat pelit kepada anaknya. Kecuali kita tidak punya, tapi di saat punya, berikan kepada mereka, bahagiakan mereka, buat mereka senang. Kalau kita buat hati istri kita senang, maka insya Allah istri kita akan buat hati kita senang dengan memperhatikan anak-anak kita. Ibarat mata rantai yang tak boleh putus antara kita dengan istri dan anak kita. Berikan perhatian penuh kepada pasangan, maka pasangan akan berikan perhatian penuh kepada anak kita. Tapi kemudian ketika kita hitung-hitungan luar biasa, tidak ada yang kita berikan melebihi dari apa yang kita berikan untuk kebutuhan makan saja sehari-hari. Kita ini butuh hati kita dihibur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, itu akan menumbuhkan cinta di antara kita. Maka sebaik-baik hadiah yang kita berikan adalah kepada pasangan kita, kepada istri kita. Ada rezeki, maka berikan. Apalagi di saat dia baru saja melahirkan anak kita, baru saja melahirkan anak kita, 9 bulan dikandung, melahirkan yang merupakan nyawa menjadi taruhan dia, bersimbah darah. Setelah itu habis tugasnya? Belum. Tugasnya masih ada 2 tahun untuk menyusuinya. Maka itu berikan hadiah, berikan rezeki, berikan kiswah kepada keluarga kita. Maka di sini sekali lagi kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita berbicara berapa ukuran nafkah kita sesuai dengan pemasukan kita masing-masing. Tidak sama, antara kita saja tidak sama. Jangan dibandingkan pula tetangga dengan tetangganya. Jadi para ibu-ibu jangan dibandingkan. Ayah, bunda sebelah itu sebulan sekian, kalau ayah berapa? Jangan sampai membanding-bandingkan penghasilan suami kita dengan penghasilan orang lain. Ini tidak benar dan tidak tepat. Maka itu terimalah dengan ridha, terimalah dengan penuh qanaah. Apa yang diberikan oleh suami itu akan memberikan manfaat dan keberkahan dalam keluarganya. Kemudian kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah memberikan nafkah kepada keluarga, maka di sini ada sebuah kisah. Kalau seandainya ada para ummahat menemukan suaminya sangat pelit terhadap nafkah kepada keluarganya, maka mari kita lihat seperti apa Islam memberikan solusi terhadap rumah tangga yang seperti ini. Aisyah radhiyallahu taala menceritakan bahwa Hindun binti Utbah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Aba Sufyan laki-laki yang sangat bakhil. Dia tidak memberikan kepadaku sesuatu yang membuat aku cukup dalam kebutuhanku, tidak cukup untuk kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku, kecuali aku ambil secara diam-diam dan dia tidak tahu. Apakah itu dibolehkan dalam agama kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyebutkan kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah dari rezeki suamimu secukup yang kamu butuhkan dan anakmu, dan itu diambil secara ma'ruf. Jelas, ibu-ibu kalau mendapatkan suaminya pelit, tidak cukup kebutuhan dia dan anaknya, dan itu sudah disampaikan, bang, kebutuhan kita tidak cukup, sekarang semua naik, ya kan, semua mahal di pasar itu, semua, ya semuanya tidak, kalau bawa duit 400.000 tidak ada yang bisa bawa kecuali sedikit, semuanya naik, bang, tolong ditambah uang belanja. Kata suaminya, pandai-pandai kamulah dek, pokoknya itulah jatah. Subhanallah. Sementara suami minta dihidangkan makanan enak, kebutuhan tidak cukup. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Maka berdasarkan kisah Hindun ini, boleh bagi seorang istri untuk mengambil harta suami secara diam-diam, walaupun itu, ya, tidak, suaminya tidak tahu. Ambil harta suaminya secara diam-diam sesuai dengan kebutuhan dia dan anaknya. Insya Allah ini tidak mengapa, ya, tidak masalah, karena Nabi SAW menyuruh Hindun untuk mengambil harta suaminya sesuai dengan kebutuhan dan kecukupannya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, Nabi Mas'ud al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya, nafkah yang kita keluarkan, dan di saat nafkah itu kita berikan, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan terhitung sedekah bagi kita. Bayangkan, yang terbayang bagi kita sekarang sedekah itu terkadang adalah orang miskin di luar sana, orang-orang fakir, anak-anak yatim, orang susah. Padahal tidak. Harta yang kita berikan kepada keluarga kita terhitung sedekah di sisi Allah, terhitung sedekah. Kalau demikian halnya, kenapa kita harus berhitung-hitung? Dalam artian terlalu memberikan perhitungan yang ketat sehingga istri kita merasa tidak nyaman dengan kita. Padahal istri tahu kalau penghasilan kita ada. Maka jangan pernah kita terlalu berhitung-hitung, karena kalau kita berhitung-hitung nanti dalam memberi, Allah akan menghitung pula kepada kita. Oleh itu ikhwan wa akhwati fiddin, ketika kita memberikan harta kepada keluarga kita, uang belanja kepada istri kita, maka kalau kita niatkan lillah akan terhitung sedekah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil layla as-sa'imin nahar. Perhatikan, orang-orang yang bekerja, yang berusaha untuk menghidupkan seorang wanita janda miskin yang dia sangat membutuhkan, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan atau seperti orang yang bangun di tengah malam dan siang harinya dia berpuasa. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh salah seorang masyayikh, yang ini kisahnya luar biasa. Beliau ini tinggal di Maghrib, bahwa dia bermimpi di sana, dia bertemu dan di situ dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
bahwa kamu pergi umroh, berangkat umroh, dan temui salah seorang hamba Allah yang bernama Fulan berada di tempat ini, berada di lokasi, di tempat tertentu, disebutkan daerahnya, kemudian dia berangkat umroh. Mimpinya sampai 3 malam berturut-turut. Kemudian dia pergi berangkat umroh. Setelah umroh, setelah tahallul, belum dia berangkat ke hotel, tapi dia langsung mencari orang yang disuruh untuk ditemui itu. Dicari. Alhamdulillah, dapatlah tempat yang dituju. Kemudian semua orang bertanya, kenapa engkau mencari si fulan? Di tempat ini dikenal orang yang tidak waras, orang yang dianggap orang yang biasa saja. Tapi kemudian setelah dia menemui, kemudian disampaikan apa yang ia sampaikan. Wah, aku bermimpi, kemudian aku disuruh untuk menemuimu, dan kamu disampaikan bahwa engkau adalah ahlil jannah dalam mimpinya. Kemudian diceritakan apa yang ia lakukan. Ternyata subhanallah, beliau seorang laki-laki yang menghidupi tetangganya yang janda, memiliki 3 orang anak. Suaminya meninggal dunia. Seluruh gaji saya bagi 2 untuk saya dan anak saya, dan separohnya dibagi untuk tetangga yang janda dan miskin tadi. Sampai-sampai dia tidak memiliki baju untuk dia bisa mengganti bajunya. Saking perhatian, saking luar biasanya dia terhadap saudari-saudarinya. Maka kemudian setelah itu diajak untuk berangkat ke haram. Kemudian dia mandi, dibelikan baju, lalu kemudian subhanallah, diceritakan oleh salah seorang laki-laki yang mengalami ini, sejak dia melihat Ka'bah masuk ke haram, dia menangis sampai aku menangis karena melihat dia menangis. Lalu kemudian salat 2 rakaat di Masjidil Haram. Ketika sujud, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Subhanallah. Ada di antara hamba-hamba Allah yang amalannya kita tidak tahu, yang amalannya kita tidak bisa mengetahui kecuali dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang menghidupi wanita-wanita yang mengalami kesulitan, maka kemudian dia mengeluarkan hartanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka seperti orang yang berjihad dan orang yang mendirikan malam dengan qiyam, melewati hari dengan puasa. Begitulah keutamaan orang-orang yang memberikan nafkah kepada para almarah yang miskin dan mereka sangat membutuhkan. Oleh ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah wa ra'akum, kalau seandainya ada di sekitar kita, di masyarakat kita ini, hal-hal yang seperti ini, maka berikan apa yang kita punya, karena memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, qala Allah Ta'ala, anfik yabna Adam unfik alaika. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rezeki dikarenakan kita mengeluarkan rezeki yang kita miliki. Dikala orang banyak menahan-nahan, Allah tahan rezeki untuk kita. Kalau banyak kita menahan, yang tahunya hanya menyimpan, tidak tahu berbagi, maka Allah pun akan menahan rezeki untuk kita. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, yabna Adam, kata Allah, anfik yabna Adam unfik alaika. Berikan rezeki yang aku berikan kepadamu, aku akan tambahkan rezeki kepadamu, aku akan berikan kepadamu. Beginilah Islam mengatur betapa memberi itu adalah menunjukkan
kelapangan hati, kebaikan dan kekuatan iman. Memberi adalah salah satu. Bahkan kalau kita lihat dari sisi ilmu kesehatan, ternyata ada yang menganalisa jiwa orang itu sehat. Orang yang suka berinfak, orang suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah, bukan untuk sesuatu yang haram, atau bukan sesuatu untuk yang sifatnya mendatangkan mudarat, bukan, tapi untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian itu adalah orang yang sehat jiwanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah boleh kita ini iri kepada manusia, hanya pada dua hal saja yang boleh kita iri. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah berikan padanya harta itu dia belanjakan di jalan Allah, harta itu dikeluarkan di jalan Allah untuk kaum muslimin, untuk dakwah, untuk keperluan umat ini, dikeluarkan di Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini salah satu orang yang boleh kita iri, boleh kita merasa kalau Allah berikan kepadanya, boleh kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita harta, dan kita lakukan seperti apa yang ia lakukan. Yang kedua, kalaulah boleh kita iri kepada manusia, kelompok kedua adalah kepada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang. Karena jalan tercepat untuk masuk surga adalah jalan ilmu. Ilmu yang kita ajarkan tak akan pernah putus kebaikannya. Ilmu yang kita sampaikan tak akan pernah berakhir. Karena Nabi mengatakan, salah satu dari tiga yang tak akan pernah terputus adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia mengamalkan ilmunya dan diajarkan kepada orang, dan inilah sebaik-baik pekerjaan yang kita lakukan. Hal ini kalau dilakukan oleh orang tua di rumah, mengambil peran untuk mengajarkan anaknya ayat-ayat pendek, mengajarkan surat Al-Fatihah, mengajarkan bacaan-bacaan salat, mengajarkan zikir-zikir, subhanallah, anak akan salat selama hidupnya dengan Al-Fatihah yang bapak ibu ajarkan. Dia akan gunakan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek yang kita talqinkan kepadanya, dan itu dibaca oleh anak kita. Sungguh ayat-ayat yang kita ajarkan itu akan menjadi peluang pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita bersama. Maka di dalam pembahasan pengajaran dan pendidikan adalah sangat mulia dan sangat agung di dalam Islam itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu ala iyalih. Nabi menegaskan bahwa sebaik-baik dinar, seutama-utama dinar yang dikeluarkan seseorang adalah untuk keluarganya. Bayangkan, sebaik-baik uang yang kita keluarkan untuk siapa? Untuk keluarganya. Ini merupakan keutamaan membelanjai keluarga, menafkahi keluarga kita. Wa dinarun yunfiquhu ala farasihi fi sabilillah. Begitu juga dinar yang ia keluarkan untuk kuda perang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah. Dan juga dinar yang ia keluarkan untuk para sahabat-sahabat yang berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Qilabah, bada'a bil 'iyal, thumma qala Abu Qilabah, ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin sighar ya'afahumullah wa yanfa'ahumullah bihi wa yughnihim. Kata Abu Qilabah bahwa laki-laki mana yang paling besar pahalanya, yang lebih besar keutamaannya dari laki-laki yang mengeluarkan harta untuk keluarganya. Bayangkan,
Jadi setelah kajian ini kita rubah mindset kita masing-masing. Kalau hari ini atau sebelumnya kita masih mencoba untuk perhitungan-perhitungan yang sangat ketat, mulai sekarang kita rubah. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan kita merasa terbebani memberikan nafkah itu. Jangan merasa ini adalah sesuatu yang membuat saya lelah dalam kehidupan. Jangan, karena memberikan nafkah keluarga itu adalah sebaik-baik amal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bertanyakan kerja kita untuk siapa, tentulah untuk diri kita dan anak keluarga kita, anak keturunan kita yang akan menikmatinya. Maka disinilah Islam memberikan panduan yang kokoh agar setiap kepala rumah tangga harus memperhatikan dari sisi nafkahnya, dari sumbernya yang halal, dan apabila sudah dapat maka berikan itu dengan penuh keikhlasan. Jangan pernah kita merasa terpaksa memberikan belanja nafkah kepada keluarga kita, karena itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam wasiat misalnya, bahwa ketika Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun bi Makkah. Ketika itu Nabi menjengukku, kata Sa'ad, dan ketika itu aku dalam keadaan kondisi sakit dan berada di Mekah ketika itu. Faqultu li malun usi bimali kulli. Sa'ad berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya harta dan aku wasiatkan seluruh hartaku. Qala la, kalau begitu tidak boleh seluruh harta diwasiatkan, kata Rasul. Qultu fasyatar, apakah separuhnya wahai Rasul? Qala la, tidak boleh separuhnya. Qultu fathuluthu, aku katakan sepertiganya wahai Rasul. Qala as-thuluthu was-thuluthu kathir, artinya wasiat itu boleh sepertiga harta yang kita punya, tak boleh seluruh harta, tidak boleh. Karena harta yang kita tinggalkan itu ada hak waris yang masing-masing akan mendapatkan bagian. Kalaupun ada wasiat, maka yang boleh berapa? Sepertiga dari harta itu yang boleh kita wasiatkan. Apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir an tada' warathataka aghniya khairun min an tada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Karena engkau meninggalkan keluarga yang berkecukupan dari sisi harta, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan keluarga yang dalam kemiskinan, yang pada akhirnya mereka diminta kepada manusia, meminta-minta kepada manusia. Wa mahmat anfaqta fahuwa laka sadaqah hatta luqmata tarfa'uha fi imra'atik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang engkau infakkan, yang engkau nafkahkan wahai Sa'ad, itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai satu butir yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu adalah bernilai sedekah. Wala'alla yarfa'uka, semoga Allah mengangkat derajatmu. Yantafi'u bika nasun wa yadurra bika akharun. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Betapa banyaknya dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan betapa keutamaan yang sangat besar, nilai yang sangat agung yang dikeluarkan oleh seorang suami, nafkah kepada istrinya. Maka sekali lagi saya mengimbau, jangan ada yang merasa terbebani, apalagi di awal bulan, kebutuhan harian, kemudian uang SPP sekolah anak, kemudian mungkin ada untuk pembantunya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Keluarkan itu dengan ikhlas, karena sebanyak apa yang kita keluarkan itu semua akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sedekah.
Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah wa ra'akum, mari kita bersama-sama memahami syariat ini dengan baik, agar apa yang kita lakukan ini betul-betul dilandaskan dengan iman kita. Kita bekerja mencari nafkah atas landasan perintah Allah dan Rasul. Kita disuruh oleh Allah untuk bekerja, kita disuruh oleh Allah untuk mencari nafkah, dan kita disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bekerja dan mencari nafkah. Lakukan itu dengan niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Apabila harta sudah kita dapatkan, apabila gaji sudah kita terima, apabila keuntungan dagang sudah kita dapatkan, maka berikan hak-hak orang-orang yang terdekat dengan kita. Berikan belanja semua, maka insya Allah jangan pernah kita merasa berat untuk mengeluarkan itu semua. Jangan pernah kita merasa ini adalah tanggung jawab yang sangat melelahkan. Jangan, karena di dalam tugas mulia itu ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, in kana kharaja yas'a ala awladin sigharin fahuwa fi sabilillah. Ini salah seorang seperti Ka'ab ibn Ujrah, qala, dia berkata, marra ala nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki yang berjalan, fara'a ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jildihi wa nasatihi, faqalu ya Rasulullah law kana hadha fi sabilillah. Faqala, Nabi SAW mengatakan, ada seorang laki-laki yang melihat, ya, betapa rajinnya laki-laki ini, betapa dia semangat di dalam bekerja. Maka ada yang mengatakan, kalaulah ini ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi meluruskan pemahaman orang. Orang menganggap jihad itulah yang baik. Orang menganggap salah satu-satunya pekerjaan yang mulia itu jihad fisabilillah. Tapi Nabi dalam banyak nasnya menyebutkan itu. Apa yang disebutkan Nabi? In kana kharaja yas'a ala auladin sighar fahuwa fi sabilillah. Dia keluar bekerja, keluar rumah, bekerja, mencari nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil yang membutuhkan kebutuhan, maka pekerjaan kita itu senilai dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, tidak ada yang tidak bernilai. Bapak Ibu, semuanya adalah keutamaan, semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu semua kita lakukan atas dasar agama yang mulia ini. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau yang pertama tadi Nabi sebutkan, kalau dia bekerja keluar dari rumah mencari nafkah untuk mencukupkan nafkah anaknya, dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Atau dia punya anak, para pemuda-pemuda yang sudah bekerja, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia keluar rumah bekerja untuk membantu meringankan beban kedua orang tua yang sudah tua. Dia mungkin menikah belum, punya anak belum, karena belum menikah, tapi anak muda yang sudah bekerja. Dengarkan hadis yang satu ini. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Dia bekerja, keluar rumah bekerja, mendapatkan gaji, lalu gaji diberikan kepada kedua orang tua, dibantu orang tua yang sudah tua, diringankan beban mereka ini, maka laki-laki ini ya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau ada orang yang bekerja untuk menjaga kesuciannya, untuk menjaga kehormatannya, lebih baik dia bekerja mencari nafkah daripada meminta-minta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi sabilillah. Makanya ada orang yang besar, Pak, yang sehat-sehat itu minta-minta di jalan. Bukan kita tidak peduli dengan mereka, tapi subhanallah, lebih mulia bagi dia untuk mengangkat sesuatu yang bisa menghasilkan uang daripada hanya sekadar meminta-minta. Oleh ikhwani
orang yang bekerja dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya, menjaga haibah, muru'ah, maka fahuwa fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabil syaitan. Tapi sebaliknya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bekerja dari rumahnya dengan riya, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, dia bekerja, dia di jalan syaitan, waliyadzubillah. Makanya perlu kita setiap pagi keluar rumah untuk meluruskan niat kita, untuk meluruskan niat kita, sehingga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah azan? Baik, kita dengarkan azan sunnah. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita, solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.
Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ibda biman ta'ul. Bahwa Nabi menyebutkan sebaik sedekah itu adalah apa yang kita tinggalkan, itu sangat mencukupi. Dan Nabi SAW mencontohkan itu, ya, apa yang diberikan itu, apa yang dikeluarkan adalah melebihi dari apa kebutuhannya. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada keluarganya itu biasanya di awal tahun. Nabi SAW memberikan kepada keluarganya itu tidak hanya dihitung per bulan, namun Nabi SAW memberikan di awal-awal dan untuk kebutuhan selama 1 tahun. Nabi menyebutkan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Ya, orang memberi lebih baik daripada orang meminta. Maka berikan kepada pasangan kita, anak kita, sesuatu yang mencukupkan mereka. Jangan sampai mereka meminta-minta atau mencari kepada yang lain. Berikan yang cukup. Disitulah perlu kita komunikasi. Ya, berapa yang kita butuhkan untuk kebutuhan kita. Maka disinilah peran kita harus menanyakan kepada keluarga kita. Maka kata Nabi SAW, ibda biman ta'ul, mulai dari orang yang kamu menjadi tanggung jawab kamu adalah keluarga. Mulai dulu. Kalaupun ingin kita bersedekah, maka mulai yang pertama kali ibda biman ta'ul, kepada orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Siapa? Itu dulu. Di situ kita baru mulai. Terkadang ada orang di luar sana, masya Allah, royal. Di luar sana, masya Allah, mudah dia memberi, berbagi. Tapi giliran istri dan anaknya perhitungan luar biasa. Ini saya temukan ini. Kita temukan di lapangan. Kita temukan di sebagian masyarakat kita. Di luar sana dengan sahabat, dengan mitra, dengan orang-orang yang kenal, tidak pikir panjang mengeluarkan uang. Tapi ketika giliran untuk di rumah, itu luar biasa perhitungannya. Padahal Nabi mengatakan ibda biman ta'ul, mulailah anda untuk memberikan, mengeluarkan sedekah itu, nafkah itu dari orang yang menjadi tanggung jawab kita, bukan orang yang di luar rumah sana, bukan orang yang ada di luar sana, tapi orang yang menjadi tanggung jawab pertama kita ada keluarga kita. Taqul mar'atu imma an tut'imani wa imma tutalliqani. Ya, jangan sampai ada wanita untuk mengatakan ya bahwa engkau sanggup tidak memberikan makan aku, kalau tidak ceraikan aku. Nah, jangan sampai wanita ini mengatakan seperti ini. Artinya saking pelitnya, saking tidak cukupnya, ya sudah, beri kami makan atau tidak ceraikan kami, atau lepaskan kami. Ini jangan sampai ya keluarga-keluarga kita semuanya, ya pasangan kita merasa tertekan, merasa bersedih dengan apa yang kita punya, sehingga tidak memberikan terbaik kepada mereka. Berikan yang terbaik kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, yang semua itu jika kita sebutkan, semua itu tentu sesuai dengan kemampuan. Ukur kemampuan kita, ukur bayang-bayang kita, ukur kesanggupan kita. Jangan diukur dengan kemampuan orang, karena itu akan menyulitkan kita. Tapi yang terpenting dalam pembahasan ini adalah di mana Islam memberikan kepada kita panduan yang sangat jelas. Tanggung jawab nafkah itu ada pada kita kaum laki-laki, dan berikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Apabila rezeki kita lapang, berikan lebih. Kalau dalam kondisi sulit, ekonomi lagi berkurang, maka berikan sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Babnya sangat lapang. Yang terakhir, setelah kita membahas tentang dalil dari Al-Quranul Karim tentang wajibnya nafkah, yang kedua kita bahas tentang beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang ketiga adalah ijma' para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab Al-Mughni bahwa
dia mengatakan ijma' ahlul ilmi seluruhnya yang kami dengar, yang kami hafal, bahwa seluruh ahlul ilmi ala anna al-mar' nafaqata auladi, maka wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah anak-anaknya. Misalnya begini, kalau dalam kondisi serumah itu wajar, itu sudah menjadi tanggung jawab. Tapi ada kondisi pasangan suami istri sudah berpisah, sudah berpisah, anak di bawah asuhan istri, maka bagi suami, mantan suami dia, itu wajib untuk menafkahi anak. Karena yang ada mantan itu mantan suami atau mantan istri, mantan anak tidak ada. Sampai kapan dia butuh kebutuhan untuk sekolah, untuk kehidupan, maka wajib bagi ayahnya untuk menafkahi. Ini juga saya temukan di lapangan, bahwa terkadang ketika terjadi perpisahan, perceraian, maka anak yang dari darah daging dia tidak dibelanjakan. Anak dia tidak dikasih nafkah, tidak diberikan uang. Wallahi anda akan dihisab di mata Allah subhanahu wa ta'ala, akan dihisab di hadapan Allah atas kelalaian anda untuk memberikan nafkah kepada anak. Istri ditinggal, dia berusaha bekerja untuk menghidupkan dia dan anaknya, padahal ini anak adalah anak dia, tidak diberikan nafkah, tidak dibelanjai, tidak diberikan perhatian. Waliyadzubillah. Maka ini akan berat hisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau terjadi perceraian, maka kemudian anak, baik itu pengasuhannya misal sama kita, ataupun sama istri kita, atau mungkin sama neneknya, maka wajib bagi ayahnya untuk menafkahi sampai anak itu bisa menghasilkan uang. Kalau perempuan sampai dia menikah, kalau laki-laki sampai dia bisa mencari nafkah sendiri. Kalau sudah bisa mencari penghasilan, maka itu sudah ya bagian ringan bagi dirinya untuk tidak lagi memberikan ya perhatian nafkah secara utuh. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin, hal ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak dihisab Allah dengan hisab yang berat nanti di hari kiamat kelak terhadap manfaat nafkah yang kita abaikan, yang kita lalaikan kepada pasangan kita. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.